wa katsarahu as'ilatu annas, dalam satu riwayat. Agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sedikit, ini mudah. Di dalam hadis daripada sahabat Abdullah bin Umar di dalam Sahihain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas bersabda, "Buniyal Islamu ala khams." Islam itu didirikan atas 5 pondasi. Kita tahu semua. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah, yang kedua iqamus shalah, yang ketiga ita'uz zakah, dan yang keempat adalah shaum Ramadan, yang kelima adalah hajju al-bait, haji ke Ka'bah, ke Mekkah al-Mukarramah. Ini datang 5 perkara ini mudah, kata Sayyidina Ali. Yang membuat Islam itu terlihat banyak dan barakah karena pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh manusia dijawab oleh Al-Quran, dijawab oleh sunnah, dijawab oleh ijma' ulama, dan dijawab oleh qiyas yang dihasilkan oleh para ulama. Agama ini mudah bagi kita umat Islam. Harus memahami bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul untuk menjelaskan yang pertama tentang tauhid. Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidaklah kami utus seluruh rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 124.000 nabi dan rasul. Di antara mereka 313 rasul, dan di antaranya 25 nabi dan rasul yang termaktub di dalam Al-Qur'an. Semuanya itu ditutup dengan risalah samawiyah yang dibawa oleh junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu perkara. Yang pertama adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Islam ini adalah akidah. Akidah itu tambatiku minha syariah. Setelah akidah itu kita Islam, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus tahu bahwasannya aturan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala harus lewat daripada syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada akidah kecuali akidah itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu mu'allima." Saya datang untuk mengajar kepada kalian. Mengajar apa? Mengajar tentang tauhid sebagaimana di dalam surat Muhammad, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Fa'lam annahu la ilaha illallah. Masalah akidah tidak bisa diserahkan kepada akal manusia atau kepada hawa nafsu manusia, karena mereka pasti akan menyembah hal-hal yang salah. Mereka akan menyembah batu, mereka akan menyembah matahari, mereka akan menyembah pohon, mereka akan menyembah apapun yang mereka lihat bisa menguntungkan. Tetapi di dalam tauhid tidak boleh ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam Sahih Muslim daripada hadis sahabat Iyad bin Himar al-Mujashi'i, hadisnya panjang, di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa innallaha nadhara ilal ahlil ard arabahum wa ajamahum famaqatahum illa baqaya min ahlil kitab thumma qala innama ba'athuka liabtaliyaka wa abtaliya bik wa anzaltu ilaika kitaban la yughassiluhu ma'un." Datang daripada berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah risalah samawiyah terputus dari zaman Nabi Allah Isa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah ada muamarah, ada rencana busuk untuk membunuh Isa al-Masih daripada orang-orang Yahudi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Allah Isa. Setelah itu wahyu terputus selama kurang lebih 600 tahun. Apa yang terjadi kata Rasulullah? Allah memandang kepada seluruh penduduk bumi, tidak peduli Arabnya, tidak peduli ajamnya, semuanya Allah murkai kecuali segelintir manusia yang masih memegang tradisi daripada apa-apa yang diwariskan daripada nabi-nabi sebelumnya. Hanya sedikit manusia mengerti. Kalaupun mereka ada, mereka sembunyi di goa-goa, mereka tinggal di tempat-tempat terpencil, karena manusia seluruh dunia pada saat itu intabaqat fihi al-ism al-jahiliyatul kubra. Semua sudah jahiliyah.
Ketika Allah memandang kepada mereka dengan sifat murka, maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengutus hujjah yang terakhir. Allah ingin mengutus nabi yang menghimpun seluruh risalah-risalah yang sebelumnya, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad, "Innama ba'atsuka li abtaliyaka wa abtaliya bika." Hai Muhammad, hai Rasulullah, sesungguhnya aku mengutus engkau untuk menjadi ujian bagi engkau pertama kali dan bagi manusia-manusia yang akan mendengar risalah ini. Nabi SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatawalla anhum fama anta bimalum fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Rasulullah SAW sudah dapat stempel kesuksesan. Fatawalla anhum fama anta bimalum. Sudah ya Rasulullah, selama engkau sudah menyampaikan syariat, sudah engkau ajarkan manusia untuk mengakui bahwasannya bumi, langit, semua semesta itu milik Allah Subhanahu wa taala, dan berikan kepada manusia syariat untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Syariat itu datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nizamul haya, mengatur kehidupan manusia. Bagian Allah ada dan bagian manusia ada. Hablun minallahi wa hablun minan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukses sehingga Allah mengatakan fatawalla anhum, tinggalkan cemoohan mereka, tinggalkan apa kata manusia, jangan kau pedulikan. Ya ayyuhar rasul, la yahzunka alladziina yusari'una fil kufri minal ladziina qalu amanna. Hai Rasul, jangan kau bersedih hati, kata Allah, daripada manusia-manusia di luar sana yang lebih suka kekufuran, yang lebih suka kekufuran dan kemunafikan dan maksiat-maksiat daripada keimanan, daripada amal soleh, daripada dekat kepada Allah dan menerima agama ini. Tinggalkan mereka. Sesungguhnya tugas Nabi, innama alaikal balagh wa inna alainal hisab. Engkau hanya menyampaikan dan sesungguhnya hidayah datang daripada Allah. Hadirin rahimakumullah, tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan mudah. Tadi kita dengar bagaimana rentetan cerita Isra dan Mi'raj yang dibawakan oleh adik kita Iqbal. Walaupun dalam penyampaiannya ada hal-hal yang perlu diluruskan, tapi nggak apa-apa. Lebih depan nanti lebih baik. Kedepannya insya Allah dia lebih baik. Karena sebaik-baik yang dipelajari setelah Al-Quran adalah belajar sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna awla ma tahallal muslimu ba'da kitabillahi aw yuqaddimu ilmu bi ayyami rasulillahi min ladun nush'i ila tanahi. Sebaik-baik ilmu setelah Al-Quran adalah mempelajari sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairil abrar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah kehidupannya dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak Nabi masih kecil sampai Nabi wafat, bagaimana risalah itu diperjuangkan, bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam lengkap, komplit semuanya, sehingga tidak ada alasan lagi bagi manusia, tidak ada alasan lagi bagi manusia setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dua, imma ilal jannati wa imma ilal nar. Rawa Abu Hurairah fi sahihi Muslim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, fa walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi Allah, kata Rasulullah, demi Allah yang jiwaku ada di dalam genggaman Allah, tidaklah datang manusia setelah aku dilantik menjadi rasul tidak mendengar namaku, seseorang daripada umat ini, tidak peduli Yahudinya, tidak peduli Nasraninya, siapapun mereka, kemudian tidak melihat agama ini, tidak beriman kepadaku, kecuali dia akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Karena dengan hadis ini Islam menjadi nasikhun li jami'i syara'i. Setelah hadis ini turun, Islam menghapus seluruh agama-agama yang sebelumnya, karena agama-agama sebelum Islam tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keorisinalnya. Tetapi Al-Quran, Allah menjaminnya di dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. 1500 tahun
sampai saat ini, sejak zaman Nabi kita Muhammad SAW, Quran kita tidak satupun huruf bisa diambil darinya, tidak pula satu huruf bisa ditambahkan di dalamnya. Semua di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mudah untuk dihafal, tidak begitu dengan Injil dan Taurat dan kitab Zabur. Kitab-kitab sebelum Al-Quran tidak orisinil lagi, sudah tidak terjaga lagi, dipalsukan. Dan Al-Quran inilah yang menjadi kitab penentu. Ada suatu cerita yang menarik. Kira-kira 80 tahun yang lalu, Grand Azhar Syekh Muhammad Abduh diundang oleh seorang khakham kepala Yahudi dan oleh seorang bitrik kepala Nasrani, oleh Sultan Khadaweh dari Mesir. Pada saat itu Mesir kerajaan, bukan seperti sekarang. Setiap tahun raja mengumpulkan para ulama, para tokoh masyarakat untuk berdialog, untuk menjaga masyarakat supaya saling menjaga ketertiban dan stabilitas negara. Karena stabilitas negara bisa tercipta dengan dua komponen. Yang pertama pemerintah, yang kedua adalah ulama. Di dalam hadis Abdullah bin Abbas, di dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Rasulullah SAW bersabda, "Tintani minan nas, in salaha saluhan nas, sinfani min ummati," dalam satu riwayat, "Idza saluha saluhan nas, wa idza fasada fasadan nas, al ulama wal umara." Dua orang ini, dua kelompok ini, kata Nabi, di umatku, kalau keduanya itu seia sekata, berjalan beriringan, saling bergandeng tangan, maka akan terjadi stabilitas dan kemakmuran. Tetapi sebaliknya, kalau pemerintahnya jauh daripada ulama, atau ulamanya mendekat tetapi dengan kepentingan tertentu, bukan untuk menegakkan kalimatullah. Karena agama ini datang, hukum Allah datang dengan dua tugas, hirasatuddin wa hirasatul ibad, menjaga agama ini samawi, dan juga menjadikan masyarakat ini rukun, akur, hidupnya aman. Jadi kalau ulama sama umara tidak berjalan bersama, masyarakat pasti terpecah dimanapun. Makanya Raja Mesir itu setiap tahun mengumpulkan, kalau umat Islamnya ada ulama-ulamanya dipimpin oleh Azhar, dan kemudian agama-agama yang lain yang ada dalam satu negara itu dilibatkan untuk menjaga keamanan dan kestabilitasan. Rasulullah di kota Madinah hidup, tetangga beliau orang-orang Yahudi, di antara beliau orang-orang Nasrani. Tetapi selama 10 tahun pemerintahan Rasulullah SAW, ketika kita belajar sejarah Nabi, selama 10 tahun Nabi di kota Madinah memimpin Islam, tidak ada satu hukuman yang ditegakkan kecuali di dalam perzinahan cuma 4 kali. 10 tahun cuma 4 kali hukuman zina itu ditegakkan oleh Rasulullah. 3 diantaranya dengan ikrar, dengan pengakuan. Tidak bisa orang berzina harus ada 4 orang saksi, sangat berat, sehingga hampir mustahil orang itu dihukum zina dalam Islam. Karena hukumnya kalau dia sudah menikah syar'i, maka dia akan dirajam dan dibunuh. Cuma 4 kali. Satu, orang Yahudi dan orang Yahudiyah berzina, ditangkap rame-rame orang-orang Yahudi, kemudian mereka bermufakat untuk menyerahkan hukumannya kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menegakkan hukum kepada mereka sebagaimana hukum Musa, yaitu rajam. Cuma 4 kali. Orang minum minuman keras di zaman Nabi yang dihukum tidak sampai 10 orang. Orang mencuri cuma 2 orang. Anda bisa bayangkan, 10 tahun Rasulullah SAW tidak menghukum kecuali orang dengan segelintir tangan. Seraya Nabi mengatakan, ayuhan nas ta'afu bainakum, hai manusia semuanya, hai umatku, berdamailah kalian di luar sana, selesaikan sengketa kalian dengan damai. Fa ayyuma haddin balagha ilayya faqad wajab. Nabi mengatakan, kalau ada sengketa apapun di luar sana, jangan sampai kepadaku. Kalau sudah urusan sampai kepadaku, maka hukum harus tegak. Tidak bisa, selama itu hak manusia di luar sana, selesaikan dengan damai. Inilah Islam. Rasulullah SAW
yang dibawa adalah rahmatan lil alamin. Di dalam dialog tiga pemimpin agama di hadapan raja ini nyeletuk ingin menguji keilmuan daripada Grand Azhar Syekh Muhammad Abduh. Saya ingin bertanya kepada kalian para tokoh agama. Setiap dari kalian pasti mengajarkan masyarakatnya bahwasanya agama kalian yang paling benar dan masuk surga. Orang Islam pasti akan menjamin masyarakatnya kalau mati dalam keadaan tauhid masuk Islam. Orang-orang Yahudi begitu juga mengklaim. Orang Nasrani apalagi begitu juga mengklaim. Coba sekarang ini tiga orang pemimpin tiga agama besar di dunia berkumpul, silahkan di hadapan saya akan mendengar setiap hujjah daripada kalian. Apa dalil kalian sehingga mengatakan kami yang paling benar, yang lain salah? Kemudian tiga tokoh agama ini melirik kepada Grand Azhar. Dibilang silahkan engkau yang muslim bicara dulu karena kau yang paling banyak di Mesir. Syekh Azhar mengatakan tidak, agama paling tua di dunia adalah Yahudi, silahkan orang Yahudi bicara. Yahudi tidak mau, melempar kepada orang Nasrani. Akhirnya raja mengatakan silahkan anda wahai Grand Azhar, anda bicara dulu karena kita Islam di Mesir yang paling dominan, yang paling banyak. Apa dikatakan oleh Grand Azhar? Ya ayuhal malik, kalau seandainya orang Yahudi mengatakan orang yang beragama Yahudi pasti beriman dengan Musa, kalau dia mati beriman dengan Musa pasti dia masuk surga. Kami orang Islam pasti masuk ke dalamnya karena kami beriman kepada Musa. Kalau orang Nasrani mengatakan dia yang paling berhak masuk surga karena beriman kepada Isa Al-Masih, kami pun orang Islam pasti masuk ke dalam surga karena kami pun beriman kepada Isa Al-Masih. Tetapi yang menjadi catatan, kalau kami orang Islam masuk ke dalam surga nanti, orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan mendapatkan tempat di surga. Kenapa? Karena kami beriman kepada Muhammad, mereka tidak. Subhanallah, jawaban sekak. Begitu dijawab itu tertunduk mereka semuanya. Ini Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan agama yang sulit, bukan agama yang berat, sehingga tidak ada alasan lagi. Tidak ada alasan lagi setelah orang ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus menjaganya biar orang di luar sana mencari kebenaran agamanya. Karena ancamannya nyata, siapapun yang mati tidak beriman kepada Allah dan Muhammad sebagai nabi yang terakhir, tidak ada tempat kecuali neraka, kata Rasulullah, hadisnya di dalam Sahih Muslim. Tetapi kita sebagai orang Islam harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang beriman. 89 kali di dalam Al-Quran Allah memanggil seluruh umat Nabi dengan panggilan keimanan, panggilan yang menyentuh setiap daripada kita, siapapun kita, mau pejabat, mau rakyat, mau kaya, mau miskin, mau laki ataupun wanita. Dengan panggilan keimanan kita semuanya tersentuh dengan panggilan itu. Seandainya kita dipanggil dengan panggilan wahai orang-orang yang suka bertahajud di tengah malam, banyak dari kita tidak dapat panggilan itu. Atau wahai orang-orang yang berjihad, atau orang-orang yang alim, wahai para ulama, wahai para santri, tidak ada. Banyak dari kita nggak dapat daripada panggilan itu. Tetapi panggilan itu mengena kepada seluruh umat Islam yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berimanlah engkau kepada Allah sekalian dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan Islam. Hanya itu. Ketika kita mati, manusia semua terbelah menjadi dua golongan. Qaumun asyu fid dunya li khidmatih wa qaumun asyu fid dunya li jannatih. Ada dua golongan manusia. Ada orang yang paling mulia, kelas yang paling tinggi, hidupnya di dunia untuk mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya untuk berkhidmat kepada Allah, hidupnya untuk memakmurkan masjid, hidupnya untuk memakmurkan perintah-perintah Allah. Ini orang-orang baik. Dia hidup di dunia
dia menjadi pelayan Allah. Pelayan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ketika Allah menceritakan bagaimana Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Bagaimana Allah memperjalankan hambanya. Siapa hamba itu? Siapa pelayan itu? Dia adalah Muhammad bin Abdullah yang Allah sudah akui Nabi lulus. Nabi lulus. Fatawalla anhum fama anta bimalum. Engkau telah lulus sebagaimana Nabi Allah Ibrahim telah lulus. Di dalam surat Al-Baqarah Allah menceritakan, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdudz zalimin. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Allah Ibrahim di kalimat, apa itu kalimat? Ulama tafsir mufakat mengatakan kalimat adalah syariat. Di dalam Al-Qur'an, fatawatammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kalimat Allah adalah syariat. Nabi Allah Ibrahim seorang diri Allah utus sebagai nabi menghadapi masyarakat yang kafir semuanya. Dalam kerajaan Namrud, Ibrahim mampu memegang agamanya sehingga Allah turunkan pengakuan dan syahadat kesuksesan dapat daripada Allah. Ketika Allah uji Ibrahim, fa'atammahun, sempurna dia dengan perintah Allah. Jadi lulusnya Nabi Allah Ibrahim langsung Allah akui. Lulusnya Nabi Muhammad Allah akui. Kemudian apa bayarannya? Allah katakan ini ja'iluka lin-nasi imama. Hai Ibrahim, engkau sekarang adalah penghulu sekalian manusia. Nabi Allah Ibrahim ingin membawa anak cucunya. Wajar seorang bapak ingin anaknya mulia. Tetapi kemuliaan di dalam agama Allah bukan diwariskan. Kemuliaan di dalam agama adalah bagaimana orang itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, daripada keturunanku, Allah mengatakan la yanalu ahdiyadz zalimin. Siapapun termasuk anak para nabi, kalau dia berkhianat kepada agama Allah, tidak punya tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tauhid yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala harus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ziarah kepada aulia, kita ziarah kepada para nabi. Tadi bercerita berziarah kepada Nabi Hud, berziarah kepada Rasulullah di kota Madinah, kita berziarah. Tetapi batasan mereka adalah makhluk Allah. Mereka adalah manusia-manusia suci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berziarah kepada mereka untuk mencontoh mereka sebagaimana firman Allah dalam surat Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillah uswah, contoh bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Laqad kana lakum fi qasasihim uswah, cerita para nabi, cerita para salihin itu adalah gambar nyata cerita yang ada di antara kalian, ambil transfer kepada diri kalian. Bagaimana akhlak Nabi kepada keluarganya, bagaimana akhlak Nabi kepada masyarakat, bagaimana akhlak Nabi kepada para sahabat, bahkan kepada para musuhnya. Akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW menjadi titik yang paling mulia di dalam pengakuan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad SAW insan yang paling kenal kepada Allah, membawa syariat yang mulia, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Tidak bisa kalian ikhlas bertauhid kepada Allah kecuali bertauhid dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan syaratnya ulama, bukan syaratnya pejabat, bukan syaratnya orang kaya, tetapi syaratnya ittiba, dengar, amalkan, tiru. Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad mengatakan, qaumun ila rahmani saru bihimmatin ma'asidqi wal ikhlasi min ghairi a'iqi fanalu billadhi kullul matalibi dunahum falillahi min aishin karimin wara'iqi. Lihat mereka-mereka yang berangkat kepada Allah. Kalau Nabi Asra, diisrakan,
tetapi ini manusia suci. Dia membawa ilmu yang dia terima dengan amal. Dia membawa salat yang diajarkan Rasulullah. Dia amalkan salat sebagaimana Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salat kalian sebagaimana aku salat, kata Nabi. Dengan penuh semangat manusia-manusia yang mulia itu, pengikut Nabi, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ganjaran bagi mereka? Fanalul ladzi kullul mathalibi dunahu. Mereka mendapatkan kemuliaan yang tidak ada sedikit pun kemuliaan di dunia lebih baik daripada kemuliaan mereka di sisi Allah. Dapat jabatan wilayah tidak bisa diturunkan, tidak bisa diganti, tidak ada pilkadanya, tidak ada kampanyenya. Setiap umat Nabi Muhammad SAW, kalau dia berjalan di jalan Rasulullah SAW, dia akan dapat kedudukan yang mulia. Di dalam surat Al-Baqarah Allah menjamin, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa in tawallu fa innamahum fi shiqaq fasayfikahumullahu wa huwas samiul alim. Hai Rasulullah, ingatkan kepada seluruh umat Islam, kalau metode beriman mereka sebagaimana cara berimannya engkau dan para sahabatmu, maka mereka pasti dapat hidayah. Tetapi kalau mereka mengarang-arang cara ibadah, kalau mereka merusak tatanan agama dengan apapun namanya, hadirin rahimakumullah, ini zaman gonjang-ganjing di mana-mana, fitnah di mana-mana. 1500 tahun Nabi sudah mengingatkan kita umat ini. Di dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As di dalam Sahihul Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sahabatnya. Kemudian Nabi bersabda, "Ma min nabiyyin illa kana haqqun alaihi an yadulla qaumahum min khairin ya'lamuhu lahum." Seluruh para nabi itu wajib memberikan informasi kepada kaumnya apa yang baik dan apa yang buruk. Setiap nabi wajib mewarning kaumnya, kata Nabi, umatnya akan keburukan-keburukan yang pasti terjadi di setiap zaman. Wa inna ummatakum hadhihi, dan umat Islam ini, kata Nabi, ju'ilat afiyatuha fi awwaliha. Agama Islam ini sudah menjadi ketetapan Allah dan aku, kata Rasulullah, kebaikan umat ini harus mencontoh kepada generasi yang pertama. Ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa sayuzibu akhiraha bala'un wa taji'u fitnah. Karena akhir umat ini akan terjadi fitnah yang begitu luar biasa, fitnah yang sangat bermacam-macam. Dan di dalam hadis Usamah bin Zaid di dalam Sahih Muslim dan dalam Sahih Bukhari, sekali waktu Rasulullah mengajak para sahabatnya ke Utbin min Atamil Madinah. Ada satu lembah di sekitar Madinah. Nabi naik di atas lembah itu. Kemudian Nabi melihat kepada rumah-rumah daripada kota Madinah, rumah-rumah Ansar dan rumah-rumah yang ada di sekitar Madinah. Kemudian Nabi mengatakan, hal tarawna ma ara, hai para sahabat, apakah ada yang bisa menyaksikan yang saya lihat pada saat ini? Mereka mengatakan, la ya Rasulullah, kami nggak lihat apa-apa ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan apa? Inni ara fitanan taqa'a khilala diyarikum ka waq'il qatr. Aku lihat tidak lama lagi akan datang serbuan fitnah yang tidak menyisakan satu rumah pun di umat Islam kecuali pasti akan kemasukan fitnah itu. Lihat zaman sekarang, umat Islam setelah 1500 tahun ditinggal Rasulullah, apa yang terjadi? Fitnah di mana-mana. Sampai-sampai umat Islam, kita tidak berbicara di Timur Tengah yang sudah dicabik-cabik, masjidnya, pesantrennya sudah tidak bisa berfungsi lagi karena peperangan sekretarian. Atas nama apa? Atas nama agama yang dikemas dan dipalsukan dan dibuat produk-produk untuk memecah belah umat Islam sendiri. Tapi kita bilang di Indonesia, apa yang terjadi? Setiap saat kita dikagetkan, ada orang menghina Al-Quran, ada orang menghina Nabi, ada orang menghina Islam, dan seterusnya setiap hari.
Kalau kita akan perturutkan itu, kita bisa gila berdiri, saudara-saudara. Setiap orang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah pengikut setan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu tidak semua orang di dunia ini bisa Islam. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi jami'an. Kalau Allah berkehendak Islam semua manusia, Allah tidak berkehendak. Yang tenang Anda menjadi orang Islam. Anda harus menjadi orang Islam yang mempertahankan keislaman Anda sampai Anda mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Syaratnya mudah. Salat 5 waktu. Syahadat seperti nafas, tidak boleh lepas. Kapan nafas itu lepas, kita mati. Kapan tauhid lepas dari dada kita, kita murtad. Tidak boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Masukkan ke dalam hati kita seperti nafas kita, oksigen kita. Yang kedua, salat ini yang terulang 5 kali sehari, 17 rakaat yang turun daripada perintah Allah ketika Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat apa hikmah Isra dan Mi'raj. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari masjid tempat sujud ke tempat sujud. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. As-sami'u li kalamina, al-basiru li dzatina. Nabi dari tempat sujud ke tempat sujud. Dari tempat sujud yang kedua Baitul Maqdis, dari Masjid Al-Aqsa, Nabi dimi'rajkan sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat perintah sholat luar biasa. 17 rakaat Nabi terima di atas langit dari Allah langsung sebagai pegangan buat umat Islam di zaman manapun mereka berada. Sampai-sampai Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dan guru beliau Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas meletakkan rotib yang kita tahu bersama, rotib Al-Attas, rotib Al-Haddad, 17 butir zikir di dalamnya. Ajaib. Kenapa? Artinya ini doa yang dibilang bisa menjamin keselamatan rumah, keselamatan kampung. Orang yang baca rotib tiap hari dijamin oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad karena isinya doa-doa Nabi dan jaminan datang kepada Nabi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berdoa dengan doa-doa di dalam rotib itu pasti wafatnya husnul khatimah. Orang tidur wudu aja, kata Ustaz tadi Al-Amri, syahid. Bagaimana kalau membaca doa-doa di pagi dan petang hari? Beliau ingin memberikan pesan kepada kita, 17 dzikir itu kalau engkau baca setiap hari 100 kali, tapi kau tinggalkan yang 17 rakaat, kau bukan siapa-siapa. Dan di dalam surat Al-Baqarah, di dalam ayat ke-45 dan ayat 153, Allah tegas berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innallaha lama'as sabirin. Ulama tafsir mengatakan, lihat firman Allah, wasta'inu, carilah pegangan, kata Allah, li syada'i dunya, kata Ibn Abbas, bis-sabr. Untuk dunia ini engkau harus lewati dunia ini dengan kesabaran. Tidak bisa kau hidup di dunia tanpa kesabaran. Hadratus Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, sabar yang dimaksud di dalam Al-Quran 3. Yang pertama, sabar ketika menjalankan perintah Allah. Wajib sabar. Sholat subuh paling susah, wajib bersabar. Kita mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kenapa panggilan dengan kalimat Allahu Akbar bukan Alhamdulillah? Ketika orang lagi tidur nyenyak dengar kalimat Allahu Akbar, tersentak dia. Allah lebih indah, Allah lebih besar rahmatnya daripada apa yang kita rasakan tidur ternyenyak, dan seterusnya. Ketika kita lagi sibuk bekerja sholat zuhur, terdengar Allahu Akbar, lagi untung besar, dengar panggilan azan Allahu Akbar, keuntungan yang Allah janjikan jauh lebih besar daripada yang kau dapatkan di dalam perdaganganmu duniawi. Atau ketika Anda rugi, Anda sedih, dengan panggilan azan Anda yakin yang ada di sisi Allah akan merubah segalanya. Ini waktu zuhur, waktu sibuk orang bekerja. Datang waktu asar, ketika orang mulai menghitung keuntungan atau menghitung kerugian, dengar juga panggilan Allah, Allahu Akbar.
Berapapun keuntunganmu, maka Allah lebih baik adanya. Berapa besar kerugianmu, maka kerugianmu akan Allah bisa gantikan dengan yang lainnya. Sudah, daripada pekerjaan pulang ke rumah pada waktu maghrib, lihat istri, lihat anak, mulai lupa kepada Allah. Dengar panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang lebih baik. Anak istrimu bisa menjadi fitnah bagi kalian. Anak istrimu bisa membawa kalian ke surga atau justru melempar kalian ke neraka. Di dalam hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zaman." Akan datang suatu zaman, kata Nabi, yakunu halakul rajul ala yadi zaujatihi wa waladihi wa aqaribihi. Akan datang kehancuran seseorang lewat istrinya, lewat anaknya, dan lewat kerabat dan masyarakatnya. Kenapa ya Rasulullah? Qala yuhidunahu bidhikil ma'isyah. Karena orang di zaman itu akan mengejek kalau orang itu susah, kata Nabi. Dan orang ini lemah. Ketika istrinya menuntut dia tidak bisa, maka dia menjadi lemah keimanannya. Lihat anaknya menuntut urusan duniawi, dia tidak mampu, dia menjadi lemah imannya. Dan kerabatnya, tetangganya menghina dia karena kemiskinan, dia tidak mampu. Fayatakallafu ma la yutik, fayuriduhu mawridan halakah. Sehingga orang ini miskin, kata Nabi, tidak mampu, tidak bersabar, tidak punya pegangan. Hancur dia, kata Nabi. Memaksakan diri, ya dia mencuri, ya dia merampok, atau dia mungkin bunuh diri. Bodoh. Tidak bisa bersabar, Anda tidak bisa hidup. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita malam terbangun, dibangunkan oleh istri kita, Pak bangun, anak kita panas. Bangun, kita terkejut. Lihat anak kita panas, bingung kita. Ya kalau kita punya mobil, tancap mobil langsung ke dokter, atau ke rumah sakit, atau ke emergensi kemanapun. Kalau kita nggak punya kendaraan, kita mungkin gedor rumah tetangga, nggak peduli lagi. Gimana caranya? Yang penting anak ini bisa dibawa ke tempat berobat. Bagaimana? Anak kita sakit, pasti kita loncat, pakaian seadanya, nggak berpikir lagi ganti sarung, ganti pakaian, seadanya kita loncat. Anak kita, harapan kita, bagus itu, hebat itu, wajib itu. Itu anak kita. Tapi apakah kalau kita dengar adzan subuh, Allahu Akbar, kita loncat seperti ketika kita loncat kepada anak kita? Tidak bisa. Dan kita tidak bisa melakukan itu. Kenapa? Karena di hati kita belum kenal Allah. Anak kita yang kita perjuangkan sebagian dari kita, tapi kita ini seutuhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang lemah dulu, sekarang kuat, besok mau kemana kita nggak tahu. Ajal kita tidak ada kontrak antara kita dengan Israel. Kapan kita bisa mati? Kapan kita bisa bertemu dengan Allah? Apa yang kita bawa? Allah tahu kita banyak dosa, Allah tahu kita banyak salah. Tetapi Allah ingin kita membawa dua perkara. Wasta'inu bis sabri was salah. Bawa bekal, kata Allah. Supaya di dunia ini selamat, kau harus bersabar, kata Allah. Yang pertama, bersabar di dalam ketaatan. Yang kedua, bersabar di dalam menjauhi maksiat. Orang mau korupsi, ada caranya. Ada kesempatan dia bisa korupsi, ada kesempatan dia bisa menipu, ada kesempatan dia bisa berzina, ada kesempatan dia bisa mabuk, ada kesempatan dia bisa berbuat apa saja. Manusia mungkin tidak akan melihat dia, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat kita dimanapun. Ketika kita sabar, Imam Ali ditanya, keberanian yang paling hebat itu bagaimana? Qala as-sabru sa'ah, sabar sebentar. Ketika orang, kata Hasanul Basri rahimallahu imra'an, waqafa inda hammi, in kana lillah nafadahu wa in kana li ghairillahi ta'akhkhara anhu. Rahmat Allah itu ada kepada seseorang. Setiap mau melakukan apa, mau berbicara apa, lihat dulu, berpikir dulu sebentar. Ada enggak resiko ketika saya melakukan ini? Ada enggak bahayanya ketika saya melakukan itu? Apakah ada ridha Allah atau justru kemurkaan Allah? Berpikir sejenak. Manusia tidak pernah diberi kesempatan iblis untuk berpikir dalam
kondisi apapun, gak bisa berpikir. Kenapa? Karena kembali lagi hatinya gelap. Sabar sebentar. Lihat, saya kalau mencuri, kalau saya berzina, kalau saya melakukan apapun, mata mungkin tidak melihat kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Hadirin rahimakumullah. Lihat di dalam Al-Qur'an ada cerita Nabi Allah Yusuf. Cerita yang sangat indah. Tetapi Anda harus tahu, ketika Allah mengatakan inna auhayna ilaika ahsanal qasas, sebaik-baik kisah, ada apa di kisah Yusuf? Ternyata kata ulama, Yusuf itu bisa mendobrak pintu kesempatan bermaksiat dari 8 arah. Yusuf bin Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ya'qub anak Nabi, Nabi Yusuf anak Nabi Ya'qub, Nabi Ya'qub anak Nabi Ishak, Nabi Ishak anak Nabi Allah Ibrahim. Dari kakek sampai cicit semuanya Nabi. Kata Nabi Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Nabi Allah Yusuf ini dipuji oleh Allah karena dia bisa mendobrak kesempatan maksiat dari 8 arah, bukan lagi 6. Bagaimana? Ya, ketika Nabi Allah Yusuf, singkat cerita di dalam Al-Quran, dijebloskan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya yang merasa sakit hati karena ayahnya lebih mencintai Yusuf daripada saudara yang lainnya. Dilempar ke dalam ghayabatil jub, ke dalam sumur yang tidak ada airnya. Kemudian singkat cerita diselamatkan oleh pelancong, oleh pedagang. Kemudian sampai dibawa ke tempat yang jauh, ke negara Mesir. Wasyarahu bithamanin bakhs, dijual dengan harga yang murah. Ini anak Nabi yang wajahnya paling tampan, kata Nabi. U'tiya syatrul jamal. Ketika Nabi ketemu Yusuf di langit yang ketiga, fa idza huwa qad u'tiya syatrul jamal, separuh keindahan. Kenapa Nabi bilang separuh? Karena yang seluruhnya ada di dalam diri Rasulullah SAW. Ini Nabi Allah Yusuf sudah dijual murah sebagai budak, tinggal di rumah juragan namanya Zulaikha. Walaupun nama tanpa riwayat, tapi ini sudah menjadi kisah daripada orang-orang tua kita, nggak ada masalah. Sebut saja namanya Zulaikha, anak Azizu Mesir, istri daripada bangsawan Mesir. Zulaikha ini melihat perkembangan Nabi Allah Yusuf yang begitu tampan, tinggal di rumahnya, diambil anak, tapi bukan siapa-siapa, budak. Begitu Nabi Allah Yusuf beranjak dewasa dengan ketampanan, dengan badan yang begitu gegap, dengan badan yang sempurna, Zulaikha tergerak hatinya, ingin menggoda Yusuf. Bayangkan, akhirnya apa yang terjadi? Digodalah Nabi Allah Yusuf untuk berzina, tapi Nabi Allah Yusuf fastaqsam, dia bisa menghindari daripada rayuan Zulaikha. Lihat kata ulama, yang pertama, Yusuf itu masih muda, gairah, jiwa muda bagaimana. Yang kedua, Yusuf itu sebagai budak, orang miskin. Orang miskin bagaimana? Mau disuruh apa dia mau. Yang ketiga, Nabi Allah Yusuf jauh daripada rumahnya, di perantauan. Banyak orang di sini mungkin nggak mau berdosa, nggak mau pacaran jauh. Cari pacar di Jakarta, cari pacar di Bandung, takut malu sama tetangga. Bisa jadi. Kalau di kampungnya baik, masya Allah. Kalau sudah keluar kota berbuat semaunya. Pelancong, musafir, orang yang keluar daripada masyarakatnya, gak ada yang buat dia malu, gak ada yang ngeliat. Nabi Yusuf saat itu di Mesir, jauh dari bapaknya, jauh dari saudaranya, jauh daripada kampung halamannya. Yang keempat, Yusuf diancam. Kalau kau gak mau melakukan ini, bisa aku bunuh kau, bisa aku penjarakan engkau. Yang kelima, Nabi Yusuf ditawarin duit, ditawari kebebasan, ditawari apapun, 5 bisa dia dobrak. Yang ketiga, apa? Zulaikha itu masih muda, cantik jelita, kaya raya, dan ada di rumahnya sendiri, saudara-saudara. Begitu hebat ujian itu, gak mampu rasanya. Kalau manusia biasa gak kenal dengan Allah, dengan ujian itu, diketipin pembantunya udah keok, Pak. Iya, diketipin nenek-nenek udah keok, diketipin pembantu rumah tangga udah keok orang sekarang. Berzina mudah, menikah dipersulit. Pacaran gampang, tapi mau halal dipersulit.
kondisi masyarakat yang kita saksikan. Nabi Allah Yusuf bisa melewati itu semua. Dia terjang semuanya dengan satu simbol, akhafullah, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah puji dan Allah abadikan surat Yusuf di dalam Al-Qur'an, satu-satunya nabi yang Allah ceritakan sejak dari masa kanak-kanaknya sampai wafatnya dalam satu surat hanya Nabi Allah Yusuf. Tapi nabi-nabi yang lain Allah pencar ceritanya di setiap surat. Tetapi Nabi Allah Yusuf hanya dapat ceritanya dan hanya dapat sebutannya di dalam surat Yusuf. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah. Dan yang ketiga, bersabar di dalam mendapatkan ujian Allah. Ada musibah, ada ujian Allah, bersabar kita semuanya. Dan yang kedua, yang terakhir, disalah Nabi Muhammad SAW setelah tauhid adalah kita bermuamalah kepada manusia dengan muamalah yang baik. Di dalam satu hadis daripada riwayat Abdullah bin Amr di dalam Sahih Muslim dan dalam Sahih Bukhari, ketika Rasulullah duduk bersama sahabatnya, ditanya Rasulullah oleh seseorang, "Ya Rasulullah, ayu islamin khair?" Ya Rasulullah, orang muslim yang paling baik itu yang bagaimana ya Rasulullah? Nabi langsung menjawab apa? Tut'imut ta'am wa tuqri'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Kau sebarkan perdamaian, kau sebarkan kerukunan, salinglah di antara kalian itu muasa, salinglah di antara kalian itu berbagi. Kalau ada saudaranya suka, ikutlah dia berbahagia. Kalau ada saudara yang sedih, jangan juga dia berbahagia. Hadirin rahimakumullah, Syekh Mutawalli Sya'rawi, ingin saya tutup ceramah saya dengan satu cerita yang begitu indah. Syekh Mutawalli Sya'rawi ini ditanya oleh seorang dokter ahli jantung, Dr. Hussam Muafi dari Mesir. Dokter ini masih hidup, dokter yang sangat terkenal, ahli jantung nomor 1 di Timur Tengah. Sekali waktu beliau bercerita, saya ditelepon oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, "Dokter, saya ingin jadwal, saya ingin periksa." Ini ahli tafsir dunia ini, Syekh Mutawalli Sya'rawi baru meninggal alaihi rahmatullah. Dulu waktu hidup beliau, seluruh televisi-televisi di Timur Tengah, channel-channel itu menyiarkan tafsir beliau khususnya di bulan Ramadan. Seluruh kerajaan di Timur Tengah, seluruh raja berbondong-bondong memberikan penghargaan kepada beliau, tokoh perubahan, ahli tafsir terkemuka dunia. "Dokter, saya ingin jadwal, saya ingin berobat." Akhlak. Dia tidak mentang-mentang sebagai ulama main perintah kepada orang lain. Enggak. Dia mau seperti manusia yang lain, antri. Dokter mengatakan, "Loh, tidak ya Syekh, saya ke rumah Anda." Lihat akhlak. Orang sekarang belum apa-apa ilmunya main perintah aja. Saya minta ini, saya minta itu. Subhanallah. "Saya minta nomor antrian," kata beliau. "Saya mau berobat, dada saya terasa sakit." "Jangan ya Syekh, saya ke rumah Anda." Begitu sampai dokter dan melihat kondisi beliau, dokter mengatakan, "Tidak ada masalah Syekh, jantung Anda bagus, kondisi Anda sehat," dan seterusnya. Kemudian Syekh Mutawalli Sya'rawi tersenyum, dia mengatakan, "Ya Hussam, apakah engkau tahu amalan yang paling mulia setelah tauhid kepada Allah?" "Tidak ya Syekh. Kalau pikiran saya, sholat bukan. Bukan juga puasa, bukan juga haji, bukan apapun yang ada di pikiranmu." "Kalau begitu apa ya Syekh?" "Qala afdalul a'mal ba'da tauhid jabrul khawatir." Engkau hibur manusia, engkau hibur orang lain, khususnya orang yang lagi kesusahan, khususnya orang yang lemah. Bagaimana ya Syekh? Baca Al-Quran, "Al-ayatul ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailun lil musallin alladzina hum an qalatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un." Hai Muhammad, kata Allah, tahukah engkau siapa yang mendustakan agama itu? Mereka adalah manusia-manusia sombong yang menolak anak yatim dan tidak mengajak manusia untuk berbuat baik. Ajib. Allah katakan alamat mendustakan agama ketika orang itu membentak anak yatim, anak yang sudah lemah. Fa ammal yatima fala tanhar.
Kalau anak yatim, jangan kau tambahi lagi dukanya. Dia sudah berduka tidak memiliki orang tua, engkau labrak lagi dia, engkau tolak lagi dia, engkau bermuka semu di wajahnya. Engkau bukan siapa-siapa di sisi Allah, engkau manusia celaka, kata Rasulullah. Orang yang membohongkan agama adalah orang yang membentak anak yatim, dan orang yang tidak mengajak kepada kebaikan, justru dia melarang kepada kebaikan. Fawailun lil musallin. Terus yang terakhir baru bicara sholat. Jadi engkau tahu, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, tidak ada amalan di sisi Allah yang lebih baik daripada orang itu menghibur, khususnya di zaman ini, zaman yang penuh kezaliman daripada penguasa. Bagaimana di sana sini banyak orang miskin, bagaimana di sana sini banyak orang menderita, orang terfitnah, orang teraniaya. Di negara kita berapa banyak tetangga kita yang miskin, yang cacat, yang tidak bisa berobat, tidak disentuh oleh pemerintah kecuali kalau rame di medsos, masuk ke televisi. Berapa banyak manusia-manusia itu yang miskin, papa, menderita, tidak punya rumah, dan seterusnya. Berbagilah anda, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, bersabarlah kalian, wasabiru, kasih tahu manusia supaya bersabar, jangan dilemahkan, berikan mereka kekuatan. Wasta'inu bisabr, tanpa sabar tidak bisa kita husnul khatimah, tidak bisa kita kuat di dunia ini. Tiap hari kita disuguhkan tontonan-tontonan, berita-berita yang tidak ada gunanya. Hadirin rahimakumullah, dalam kondisi negara yang seperti ini, ketidakadanya keadilan dan kemiskinan di mana-mana, kalau anda memiliki sesuatu, berbagilah. Nabi mengatakan keislaman itu bisa diukur, kata Nabi, ayyul islami khair tud'imut ta'am. Bagi. Engkau punya makanan lebih, bagi tetanggamu. Engkau punya kekuatan lebih, bagi yang lemah dengan kekuatanmu. Zakatul jah. Engkau punya kekuasaan, engkau tokoh masyarakat, ada orang berurusan dengan polisi, engkau tahu dia tidak bersalah, bantu dia. Di dalam hadis yang lain, dan ingin saya tutup ceramah saya karena waktu sudah malam, daripada riwayat Abu Musa al-Asy'ari di dalam Sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, ada kulli muslimin shadaqah, setiap muslim wajib bersedekah, kata Nabi. Hidupnya hadiah dari Allah, nafasnya hadiah daripada Allah. Siapa dia mau sombong? Anda tahu ini air. Datang seorang ulama kepada Harun ar-Rasyid, seorang raja yang adil. Dia panggil ulama setiap saat untuk menguatkan kekuasaannya, untuk menebarkan kedamaian dan kemakmuran dan keadilan. Datang seorang ulama mengatakan, ya Harun, ini air segelas. Kalau setengah daripada air ini dalam keadaan kau haus, tidak bisa kau dapatkan, berapa kau akan bayar? Mungkin sekali waktu engkau tersesat di dalam hutan, di dalam padang pasir, masuk ke dalam rumah tidak bisa keluar, kau kehausan, ini ada gelas, setengahnya boleh kau minum untuk menyambung hidupmu, berapa kau akan bayar? Dia katakan, berapapun dia mau saya bayar, walaupun dengan separuh harta kerajaan saya. Baik, kalau sudah kau bayar dengan separuh kerajaanmu, kau minum ini air, tidak bisa kau keluarkan, tidak bisa kau keluarkan. Kau minum, tidak bisa kau keluarkan. Dengan apa kau akan bayar? Minum, gak bisa kencing, bagaimana sakitnya? Menangis Harun ar-Rasyid, dia mengerti, demi Allah, ashtarihi binisfi mulki, saya akan bayar supaya air itu bisa keluar menjadi obat dengan separuh kerajaanku yang tersisa. Apa kata ulama ini? Bi'sal mulk, sungguh murah harga kerajaanmu, cuma segelas air. Alhamdulillah, kata beliau, ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Saya, kalau saya mati, saya hanya bertanggung jawab kepada diri saya dan anak istri saya. Tapi engkau, wahai Harun, kalau kau mati, kau bertanggung jawab kepada seluruh isi kerajaanmu. Pingsan 3 hari 3 malam dia. Keadilan. Nabi mengatakan, sedekah
Nikmat yang ada dalam dirimu harus kau sedekahkan karena Allah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa in lam yastati', kalau dia gak bisa sedekah bagaimana ya Rasulullah? Dianggap sahabat sedekah harus dengan uang. Nabi mengatakan, ya'tamil biyadayh wa yanfa'u nafsah wa yatasaddaq. Jangan nganggur, kata Nabi, kerja. Pemuda, masih muda, bekerja. Tidak pesantren, tidak sekolah, tidak mengaji, masih muda, mau jadi apa kira-kira? Mau jadi masyarakat? Akan menjadi hal yang akan membuat masyarakat terganggu. Pasti masa muda menganggur lagi. Islam melarang itu. Ya'tamil biyadih, walaupun ngambil batu dari gunung, motong kayu di hutan, terhormat. Nabi mengatakan bekerja dengan tangannya, menjaga harga dirinya. Kalau ada lebih, sedekah, kata Nabi. Nanya lagi sahabat, ya Rasulullah, fa in lam yastati', kalau ngepas bagaimana ya Rasulullah? Dikejar Nabi oleh sahabat, kepingin tahu. Inilah sahabat Nabi, urusannya agama, bagaimana bisa selamat dalam dunianya. Nabi mengatakan apa? Yu'inu dzal hajatil malhuf, bantu orang lemah. Kau tidak bisa dengan uangmu, kau bisa dengan tenagamu. Sayyidina Umar Ibn Khattab itu setiap hari dia mengetok rumah orang-orang tua di tetangga beliau di kota Madinah. Lebih-lebih anak yatim, lebih-lebih janda, lebih-lebih orang tua, orang cacat. Beliau bilang, ada perlu nggak sama saya? Saya mau ke pasar, ada perlu apa ibu? Apa seterusnya? Kalau nggak ada, Sayyidina Umar ke pasar, dia cari orang cacat, dia cari orang tua, beliau bawakan dagangannya. Subhanallah, karena beliau mendengar hadis daripada Rasulullah. Barang siapa membantu orang muslim, menyampaikan hajat orang muslim, memudahkan urusan orang muslim, khairun lahu min an ya'taqifa fi masjid hada arba'ina sana. Lebih baik daripada dia untuk sampai ke Madinah i'tikaf 40 tahun di masjidku, kata Nabi. Tapi sekarang orang masalahnya hanya cari popularitas, bukan bagaimana dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Husain bin Mansur, seorang miliarder Arab. Dia mau bangun masjid besar di kotanya. Miliarder, gak butuh seorang pun, dia akan bangun masjid dengan uangnya sendiri. Orang kaya. Datang tetangganya perempuan tua, ya Husain bin Mansur, saya dengar kau akan bangun masjid di tanahmu itu. Sudah kau bangun pondasi? Iya, betul. Ada perlu apa, Nek? Dia bilang, saya mau jual kain ini. Saya punya kain, saya mau jual. Harga kain itu tidak sampai nisfu dinar, tidak sampai cuma 400.000 rupiah, nggak sampai, harganya murah. Tetangganya orang tua, orang miskin bawa kain. Ini kain saya mau jual, uangnya saya buat masjid, saya mau nyumbang. Orang yang mengerti Husain bin Mansur gak berani. Orang paling kaya, dia sudah mau bangun masjid seorang diri, orang tinggal menikmati. Ini nenek nggak tahu kabar, datang dia mau nyumbang. Seperti orang sekarang kalau ada masjid dibangun, pesantren dibangun, minta sumbangan, biasa. Nabi begitu kepada para sahabatnya, dikasih keutamaan, ayo bangun masjid, ayo berjihad di jalan Allah, bantu. Tapi ini orang kaya ingin berbuat kepada Islam. Kain dibawa, kemudian Husain mengatakan, Nek, ini kain saya bayar 1.000 dinar. Uang ini buat nenek, silahkan berikan kepada panitia masjid. Anda tahu 1.000 dinar, 1 dinar itu 4,5 gram. Jadi berapa? 1.000 kali 4.500 gram, 4,5 kilo emas. Dia bayar selendang kain dari seorang tua perempuan tetangganya. Kenapa? Karena dia ingin tetangganya berbahagia. Kemudian dia panggil anaknya, dia panggil istrinya, selendang ini simpan di lemari. Kalau saya mati nanti selendang ini jadi kain kafan saya yang membungkus pertama kali jasad saya. Karena ketika saya melihat tangisan orang tua itu, saya berharap Allah tidak akan membuat saya sedih setelah saya mati. Haji, inilah Islam. Nabi mengatakan, kau bisa bantu orang, bantu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau dia gak bisa bantu bagaimana? Qala ya'murul bil khair. Kalau nggak bisa bantu, ngomong aja yang baik. Tetangga punya urusan baik, udah kagak bisa bantu, bilang yang baik, doakan yang baik. Nanya lagi sahabat, kalau nggak bisa gimana ya Rasulullah? Kan banyak orang begitu.
Uangnya kagak keluar, tenaganya kagak keluar, nolong juga kagak, ngomong baik kagak. Nabi mengatakan yakufu di sana, jaga mulutnya, diam mulutnya, jangan menyakiti orang lain, kata Rasulullah. Fahiyalahu sadaqah, itu sedekah bagi dia. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita pada malam ini dan memanjangkan umur daripada orang-orang tua kita dan Habib Nasir, dimudahkan rezekinya. Semua kita yang hadir pada malam ini ditulis, dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia-manusia mulia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna ala fihi al-siyam wa qiyam wa tilawatil Qur'an wa akhiru da'wahum